Damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ayub 5 ayat 7 yang berbunyi, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah ada kalanya bahwa hidup ini sudah jatuh tertimpa tangga. Kehidupan Ayub yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah bahwa dia adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan, akan tetapi Ayub tidak bisa menghindarkan diri dari kenyataan bahwa ia juga menampilkan kenyataan yang pahit. Ketika ungkapan iman percaya yang kuat dan teguh itu mulai memudar dan dampaknya digantikan oleh keputusasaan, para sahabat Ayub justru melipat gandakan kepedihan hatinya dengan cara mempersalahkannya dengan argumen-argumen yang terdengar valid atau sah-sah saja. Mereka bersikeras bahwa seandainya saja Ayub mau mengakui kesalahannya dan rela ditegur oleh Allah, sehingga ia akan memperoleh kekuatan untuk mentertawakan masalah-masalahnya. Perlakuan sahabat-sahabat Ayub itu justru mereka membuat Ayub merasa seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Meskipun apa yang mereka lakukan bermaksud baik dengan tujuan untuk menghibur Ayub, namun para sahabat itu sebenarnya melakukan sesuatu yang sangat keliru atau salah. Tentu tidak terbayangkan oleh sahabat-sahabat Ayub bahwa kelak mereka akan dijadikan contoh sahabat-sahabat yang buruk terhadap sesama sahabat karibnya. Sebagaimana kita juga umat manusia ini, sebagaimana diungkapkan dalam Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tentu saja tidak pernah terbayangkan oleh sahabat-sahabat tentang bagaimana Ayub rela mendoakan mereka atau mengapa mereka butuh untuk didoakan. Tentu tidak terbayangkan juga bagi Ayub bahwa apa yang sahabat-sahabatnya lakukan itu kelak akan dilakukan juga oleh para penuduh, pengikut Kristus. Karena Sang pribadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia ini yang juga harus menanggung begitu banyak tuduhan demi menjadi sumber sukacita kekal bagi kita seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mari kita tanya tentang diri kita sendiri, apakah kita pernah mengalami telah salah menilai diri kita sendiri dan bagaimana perasaan kita? Atau juga pernahkah kita bersikap keras terhadap orang lain yang menderita saat kita tidak memahami apa yang menjadi permasalahan hidup mereka? Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami betul bukan saja tentang permasalahan yang ada dalam diri kita, tetapi juga pada diri orang lain. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami di dalam suasana Advent yang tentu saja dalam penantian bukan saja menantikan untuk memungkinkan kami
merayakan hari kedatangan-Mu, Natal-Mu untuk yang pertama, tetapi kami sesungguhnya sadar untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Untuk itu Bapa, melalui kuat kuasa Roh Kudus, tolong kami agar kami sungguh-sungguh menyadari bahwa tugas tanggung jawab kami adalah untuk senantiasa memberitakan bagaimana Tuhan Yesus itu menderita adalah untuk menggantikan kami sampai puncaknya mengalami penyaliban di kayu salib di Bukit Golgota itu adalah karena menanggung hukuman akibat dosa-dosa dan kesalahan kami. Bapa, kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang maha baik bagi kami, karena dasar kasih-Mu yang begitu besar untuk mengasihi menyayangi kami-lah. Maka hal itu sesuai dengan janji-Mu sendiri, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan menyelamatkan kami dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Oleh sebab itu, jika saat ini kami juga menanggung berat secara fisik, mungkin tubuh kami ini sangat menderita karena gangguan banyaknya sakit penyakit yang mengganggu diri kami. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga tetap kuat, terutama di dalam beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh dimenangkan dari segala kuasa jahat apapun juga, termasuk kuasa sakit penyakit apapun juga. Karena kami percaya Tuhan akan mengusir semua kuasa yang membuat kami menderita secara fisik maupun juga penderitaan akibat iman percaya kami kepadamu itu bukanlah hal yang harus menjauhkan kami daripadamu, tetapi harus mendekatkan diri kami kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan akan membela kami, akan menolong kami, melepaskan dari segala belenggu kuasa kegelapan, kuasa dosa itu. Sambutlah doa kami dan sempurnakan Bapa, kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.